Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang apa itu proyeksi ortogonal vektor terhadap vektor lain. Nah, tanpa basa-basi lagi kita masuk ke dalam materinya. Pengertian proyeksi vektor ortogonal. Proyeksi ortogonal vektor A terhadap vektor B adalah bayangan tegak lurus dari vektor A pada vektor B. Oke guys, ini adalah gambar vektor yang sebelum diproyeksikan. Nah, kemudian ini gambar ketika sebuah vektor diproyeksikan. Kita bisa sebut vektor itu sebagai vektor C. Ada dua macam proyeksi ortogonal, yaitu satu proyeksi vektor. Proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B, hasilnya adalah vektor bayangannya yaitu vektor C dengan rumus vektor C sama dengan vektor A kali vektor B dibagi dengan mutlak vektor B dikuadratkan dikali dengan vektor B. Nah, kita lanjut ke yang kedua yaitu proyeksi skalar ortogonal. Di sini proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B, hasilnya adalah panjang atau modulus dari vektor bayangannya yaitu vektor C dengan rumus mutlak vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per mutlak vektor B. Nah teman-teman, proyeksi skalar ortogonal ini kita lebih fokus mencari panjangnya atau modulusnya ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Oke, soal pertama, proyeksi vektor A sama dengan I tambah 2J min 3K pada vektor B sama dengan 5I kurang 4J tambah 2K adalah, langsung kita jawab ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini kan vektornya itu vektor basis. Untuk lebih mudah kita kerjakan, kita ubah dulu ke vektor kolom. Oke, vektor A-nya itu 1, 2, min 3, dan vektor B itu 5, min 4, 2. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang ditanyakan proyeksi vektor. Nah, tadi kita sudah lihat di contoh pertama proyeksi vektor. Rumus dari proyeksi vektor tersebut adalah vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi dengan mutlak vektor B dikuadratkan dikali vektor B. Oke, itu rumus yang tadi kita sudah pelajari. Jadi tinggal kita masukin nilai-nilainya saja ya teman-teman, jangan lupa. Nah, jadinya kita kalikan vektor A dengan vektor B. Jadi 1 dikali 5 kita jumlahkan dengan 2 dikali negatif 4. Terus kita jumlahkan lagi negatif 3 dikali 2. Terus kita bagi dengan akar dari 5 pangkat 2 ditambah dengan negatif 4 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 2 terus dikuadratkan. Nah, kemudian kita kali lagi dengan vektor B, yaitu vektor B nya itu 5, negatif 4, dan 2. Oke, jadi 1 kali 5 sama dengan 5, kita tambah dengan 2 kali negatif 4 sama dengan negatif 8, kita tambah dengan negatif 3 kali 2, hasilnya negatif 6. Terus kita bagi dengan 5 pangkat 2 hasilnya 25. Ditambah dengan negatif 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kita tambah lagi dengan 2 pangkat 2 yaitu 4. Terus kita kuadratkan. Nah, kita kali juga dengan 5 negatif 4 dan 2. Ya, kemudian kita lihat hasilnya di situ. 5 tambah negatif 8 tambah negatif 6 hasilnya negatif 9. Dan 25 akar kuadrat 25 tambah 16 tambah 4 dikuadratkan hasilnya 45. Nah, teman-teman pasti bingung kenapa akarnya bisa hilang. Di situ karena sudah dipangkatkan 2 maka bisa dihilangkan ya. Oke, kemudian kita kalikan dengan vektor B yaitu 5, negatif 4 dan 2. Nah, jika sudah seperti itu kita sederhanakan negatif 9 per 45. Kita bagi dengan 9 sehingga menjadi negatif 1/5. Terus kita kalikan dengan 5
negatif 4 dan 2. Jadi kita kalikan negatif 1/5 dikali 5 hasilnya adalah negatif 1. Kemudian negatif 1/5 kita kali dengan negatif 4 hasilnya 4/5. Dan negatif 1/5 dikalikan 2 hasilnya negatif 2/5. Nah teman-teman, kita tahu bahwa jawabannya adalah negatif 1, 4/5 dan negatif 2/5. Tetapi di situ karena tadi kita sudah ubah ke vektor kolom, otomatis kita harus ubah kembali ke vektor basis, di mana pertanyaannya juga itu merupakan vektor basis. Jadi kita harus ubah kembali menjadi vektor basis. Oke, tinggal kita ubah negatif 1 menjadi negatif I, dijumlahkan dengan 4/5J, terus dikurang dengan 2/5K. Nah itu jawabannya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tapi bohong. Sorry teman-teman, tadi itu hanya video hiburan semata, karena jangan terlalu serius kalau belajar matematika ya teman-teman. Itu hanya sekedar menghibur saja. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, soalnya diketahui vektor K sama dengan 12, 8, 6 dan vektor M 3, 4, 2. Tentukan proyeksi skalar vektor M pada vektor K. Nah, kita tahu kalau proyeksi skalar ini ditanyakan panjangnya ya teman-teman. Oke, kita jawab. Kita pakai rumus mutlak vektor C sama dengan vektor K dikali vektor M per atau dibagi mutlak vektor K. Ini kita pakai yang rumus sebelumnya, di rumus yang kedua yang panjang proyeksi skalar, berarti kita cari panjangnya ya. Nah, tinggal kita masukin nilainya dari vektor K dulu. Vektor K-nya itu 12, 8, 6 dikali dengan vektor M yaitu 3, 4, 2 dibagi dengan mutlak vektor K yaitu akar kuadrat 12 dipangkat 2 ditambah 8 dikuadratkan ditambah 6 dikuadratkan. Oke, lanjut. Oke, terus kita kalikan 12 dikali 3 sama dengan 36 ditambah dengan 8 kali 4 32 ditambah lagi dengan 6 kali 2 sama dengan 12 dibagi dengan akar kuadrat 12 dipangkat 2 itu hasilnya 144 ditambah dengan 8 kuadrat sama dengan 64 ditambah lagi dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Nah, itu hasilnya. Kita lanjut. Nah, hasilnya 36 tambah 32 tambah 12 hasilnya 80 dibagi dengan 144 tambah 64 tambah 36 hasilnya 200 akar 244. Terus kita sederhanakan lagi sama dengan 80, kita sederhanakan akarnya menjadi akar 4 kali 61 ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita keluarkan 4 menjadi 2 sehingga mau kita keluarkan 61 dari akarnya tidak bisa karena tidak bisa dipangkat 2 ya 61, jadi otomatis tetap. Kita lanjut. Nah teman-teman, berhubung penyebutnya tidak boleh akar, maka kita ubah atau kita hilangkan akarnya dengan cara kita mengalihkan sama penyebut. Oke, sesama penyebut dan kita kalikan dengan akar 61 per akar 61 menjadi, nah hasilnya itu 40 akar 61 per 61. Karena kita sudah sama-sama kalikan penyebutnya, maka otomatis akarnya hilang. Nah itu akhir jawabannya, karena sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi, maka ini jawabannya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan jika ada salah kata kami mohon maaf.